Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 18 tugas PAAD akan mempresentasikan hasil diskusi kami terkait dengan kemiskinan dan keadilan sosial. Mungkin Jadi kelompok kami memilih tema tentang kemiskinan dan keadilan sosial, yaitu merupakan dua isu yang saling berkaitan dan menjadi tantangan terbesar dalam kehidupan masyarakat. Untuk memahami fenomena ini diperlukan landasan teori yang kuat dari berbagai perspektif, termasuk agama, pendidikan, moralitas, dan budaya. Pendekatan holistik ini memungkinkan analisis yang lebih mendalam dan menyeluruh terhadap akar permasalahan dan solusi yang dapat diterapkan. Dengan mempertimbangkan berbagai aspek, diperlukan kajian mendalam tentang bagaimana nilai-nilai moral, sosial, agama, pendidikan, dan budaya dapat bersinergi untuk mengatasi kemiskinan dan menciptakan keadilan sosial. Integrasi nilai-nilai tersebut melalui pendidikan agama-agama dunia diharapkan dapat melahirkan generasi yang berkarakter kuat, bermoral tinggi, dan memiliki kepedulian sosial untuk menciptakan masyarakat yang lebih sejahtera dan inklusif. berikut tanggapan dari rekan-rekan kami dimulai dari Surya. Ya, kemiskinan bukanlah masalah yang bisa diselesaikan hanya dengan pendekatan ekonomi semata. Hal ini jelas tergambar dalam dimensi-dimensi yang dijelaskan dalam tulisan ini, seperti dimensi sosial, moral, budaya, dan struktural. Secara pribadi, saya merasa penting untuk mengakui bahwa kemiskinan tidak hanya berupa ketidakmampuan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar, tetapi juga mencakup masalah keterbatasan akses terhadap berbagai aspek kehidupan yang fundamental, seperti pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan yang layak. Menurut saya, inilah salah satu tantangan terbesar dalam mengatasi kemiskinan, ketidakmerataan dalam distribusi sumber daya yang melahirkan eksklusi sosial. Jadi lanjut, Satria. Baik, dari saya, isu kemiskinan dan keadilan sosial menjadi polemik karena menyentuh titik sensitif, hubungan antar agama dan menyangkut aspek identitas, distribusi sumber daya, serta kepercayaan. Untuk mengatasi polemik ini, diperlukan yang pertama, dialog lintas agama untuk menemukan solusi bersama yang inklusif. Yang kedua, kerjasama antara pemerintah dan lembaga agama agar distribusi bantuan lebih merata. Yang ketiga, kesadaran masyarakat untuk tidak menjadikan isu ini menjadi alat diskriminasi, melainkan sebagai momentum memperkuat solidaritas antar agama. Baik, dari saya, kemiskinan dan ketidakadilan sosial merupakan isu pelik yang diangkat dalam pendidikan agama-agama dunia. Ajaran-ajaran agama menekankan kasih sayang, kebaikan, keadilan, dan tanggung jawab sosial, menjadikan landasan moral untuk peduli pada mereka yang terpinggirkan. Namun, kita harus menyadari bahwa sistem sosial dan ekonomi yang tidak adil juga berperan dalam menciptakan kemiskinan. Pendidikan agama-agama dunia mendorong kita untuk memahami akar permasalahan, menumbuhkan empati, dan mendorong aksi nyata dalam membangun masyarakat yang adil dan sejahtera. Baik, kemudian dilanjut, Andri. Terima kasih. Kesimpulannya, kemiskinan dan keadilan sosial bukan hanya masalah ekonomi, tapi juga mencakup aspek moral, sosial, dan spiritual. Agama-agama dunia menawarkan solusi berbasis nilai-nilai solidaritas, kasih sayang, dan keadilan. Pendidikan agama-agama dunia menjadi instrumen penting dalam membangun kesadaran tentang hubungan antara
kemiskinan, keadilan sosial, dan integritas moral. Dengan pendekatan holistik ini, diharapkan kemiskinan dapat diatasi dan keadilan sosial dapat diwujudkan secara berkelanjutan. Baik, kemungkinan bisa dilanjut, Aldo. Baik, terima kasih. Pesannya melalui pendidikan agama, kita bahwa bukan hanya tanggung jawab individu, tetapi juga masyarakat secara keseluruhan. Nilai-nilai agama menjadi landasan untuk bertindak demi keadilan sosial dan mengatasi ketimpangan yang ada. Baik, terima kasih. Baik, sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.